Assalamualaikum. Kali ini saya akan mencontohkan cara mendaftar atau registrasi untuk seminar internasional EPPM Umat tahun 2024 atau UCGT EASE. Pertama-tama teman-teman klik dulu link registrasi yang ada di flyer ya atau di deskripsinya. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kalau emailnya teman-teman bukan yang ini, bisa diganti akunnya ya. Kalau memang bukan ini email yang akan digunakan untuk mendaftar, tinggal klik akun. Kalau sudah, kita isi pertanyaan-pertanyaan di formulirnya. Pertama, status, teman-teman pilih apakah menjadi peserta atau audiens atau menjadi presenter. Presenter itu pemakalah ya. Kalau sudah, klik berikutnya. Lalu isi email Bapak atau Ibu. Emailnya harus sesuai ya, karena nanti email adalah tempat panitia akan mengirimkan sertifikat, ROE, invoice, dan sebagainya. Isi juga data diri yang lainnya seperti nama lengkap dengan disingkat, nomor WA, kemudian afiliasi kampus atau kantor atau dinas tempat Bapak dan Ibu bekerja. Kemudian karena ini adalah seminar internasional, kalau kampus atau kantor Bapak atau Ibu punya afiliasinya yang versi internasional, maka gunakan yang versi internasional itu ya. Misalnya kalau Umat itu University of Muhammadiyah Mataram. Tapi kalau kampus atau afiliasinya itu tidak punya nama versi internasionalnya, nggak apa-apa, ada yang bahasa Indonesia saja kalau yang tidak ada. Lalu klik berikutnya. Jangan simpan nama kampus ya teman-teman, karena tidak semua orang tahu kepanjangan dari kampus kita. Oke, kemudian kita pilih kategori. Nah, di sini ada 3 subtema ya. Subtema di mana pertama ada green technology, pasti teknologi yang berhubungan dengan ya hijau-hijau, berarti kan sumber daya alam ya, green technology. Kemudian ada sustainable agriculture atau pertanian berkelanjutan. Yang masuk ke sini juga bisa yang kehutanan, agribisnis, perikanan dan seterusnya, pokoknya berhubungan dengan agriculture. Lalu ada juga sosial dan ekonomi. Jadi teman-teman kalau teman-teman bingung kira-kira papernya masuk ke skop yang mana, coba cek dulu. Kalau tidak masuk sini, dicek apakah masuk ke sini. Kalau tidak, coba cek mungkin dia masuk ke teknologi, karena kalau teknologi itu iptek itu lebih luas cakupannya ya. Teman cek dulu artikel masuk ke mana. Kemudian masuk skop mana itu tergantung paper bapak atau ibu ya. Misalnya bapak atau ibu home base-nya pendidikan, misalnya pendidikan matematika. Tetapi penelitiannya memang melakukan analisis, misalnya dengan metode statistika misalnya, untuk menentukan pengaruh apa terhadap hasil pertanian apa misalnya. Jadi situ memang menggunakan aplikasi menggunakan analisa statistika atau matematika, maka Bapak dan Ibu bisa masuk ke Sustainable Agriculture Scope-nya. Jadi dilihat saja ininya ya. Jadi pemilihan tema itu tidak tergantung dari home base kita di mana, tetapi cocoknya masuk ke scope mana artikel kita. Karena penelitian zaman sekarang itu bisa lintas keilmuan ya. Jadi nanti publikasi juga bisa di lintas jurnal yang kita home base-nya aslinya bukan cocok dengan judul itu misalnya kan, karena yang dilihat itu judul. Kalau saya mau pilih yang sustainable agriculture ya misalnya, tuliskan judul papernya Bapak dan Ibu. Ini contoh saja ya. Terus nama presenternya. Nah, nama presenter itu sekaligus first author ya teman-teman. Jadi yang daftar itu, yang akan jadi pemakalah itu harus first author. Adapun teman-teman yang lainnya tulisnya di sini all author. Tapi kalau memang cuma sendiri, tidak ada temannya, tidak apa-apa, ulang lagi namanya sekali lagi di
sini. Setelah itu kita akan upload abstrak. Sebelum mengupload abstrak, jangan lupa di-download dulu template dari kami, dari panitia. Diklik link ini ya, download format here. Lalu di-download. Diklik bagian file ini ya, di kiri atas file. Lalu ada tulisan download, klik yang Microsoft Word. Oke. Jadi untuk mendownload file abstrak tidak perlu minta akses ke kami karena ini akses untuk mengedit dan peserta tidak diizinkan untuk mengedit ya. Jadi kliknya di file download, klik yang dalam bentuk Word gitu ya. Untuk dulu Wordnya. Nah, kemudian disesuaikan teman-teman isikan dulu abstraknya sudah dengan template. Jangan lupa dia maksimum 200 kata dalam bahasa Inggris karena kita seminar internasional. Lalu gunakan kata kunci. Biasanya kata kunci itu 3 sampai 5 kata kunci ya. Kata kunci itu bisa berupa kata atau frasa-kata. Oke. Baik, jika setelah membuat abstrak, maka kita upload di bagian sini ya teman-teman. Abstraknya dalam format Word ya, jangan PDF karena nanti kan pasti akan diedit oleh panitia sehingga jangan pakai PDF, nggak bisa diedit nanti. Harus dalam bentuk Word, jangan lupa ya teman-teman. Oke, lalu sekarang kita pilih publikasinya. Apakah hanya presentasi saja, berarti tidak publikasi, sehingga nanti hanya dapat sertifikat. Sertifikatnya bisa diklaim di bagian B di poin desiminasi hasil penelitian yang tidak diprosidingkan gitu ya. Bisa juga memilih proceeding yang biasa yang terindeks Google tapi sudah ber-ISN. Jadi ini bisa diklaim nilainya teman-teman ya karena sudah memiliki ISSN. Bisa juga memilih publikasi di proceeding terindeks Scopus. Penerbitnya IOP, ini biayanya beda lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman, jadi nanti biaya publikasinya tergantung pilihan teman-teman. Lalu pastikan sebelum menyelesaikan pengisian registrasi ini teman-teman membayar dulu biaya registrasi seminar, biaya pendaftaran seminar. Kalau mahasiswa 250.000, kalau umum selain mahasiswa 300.000. Disiapkan struknya, misalnya dipoto, lalu diupload ya teman-teman. Klik tambahkan file. Kalau struk berarti dalam bentuk foto ya filenya. Dalam bentuk file, dalam bentuk foto bisa JPEG. Kemudian terkait biaya publikasi ini tidak dibayar di depan ya teman-teman. Jadi yang di depan hanya biaya registrasi. Adapun biaya publikasi nanti belakangan. Kalau misalnya apa namanya paper teman-teman sudah layak untuk cocok untuk dipublikasikan misalnya ke Proceeding Scopus, barulah nanti akan diminta untuk pembayaran. Jadi ini pembayarannya di belakang. Itu ya teman-teman. Itu saja tutorial hari ini. Sorry, belum diklik kirim. Klik kirim ya teman-teman. Nah, setelah klik kirim akan muncul link untuk join grup WA. Ini diklik saja agar nomor teman-teman langsung otomatis masuk ke grup WA. Karena nanti semua informasi akan dikirim melalui sana. Terus kalau teman-teman ingin mengirim atau mendaftar lagi, tinggal klik kirim jawaban lain dan diisi seperti tadi ya. Ya, itu saja tutorial hari ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.